Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa ala sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Masih membahas di dalam salatul khauf. Sebagaimana disebutkan dalam kitab ini, salatul khauf ada 3 cara. Yang pertama, apabila musuh bukan di arah kiblat, imma di selatan, wa imma di selatan, utara, timur, bukan di arah kiblat, sehingga tidak dimungkinkan kalau mereka sholat satu berbarengan, nggak bisa. Bagaimana sholatnya? Maka dijadikan 2 kelompok. Jadikan dua kelompok. Kelompok yang pertama sholat bersama imam. Kemudian kelompok yang kedua menjaga daripada serangan musuh. Jadi ada yang di sisi utara, sisi selatan, ada di timurnya, menjaga, mengelilingi daripada pasukan tersebut agar tidak diserang oleh musuh. Kemudian imam tersebut sholat dengan makmumnya, ketika takbir maka makmum tersebut takbir. Kemudian di rakaat pertama selesai, ketika berdiri di rakaat yang kedua maka imam memanjangkan bacaannya dan makmum mempercepat sholatnya sehingga salam. Jadi dia mufaraqah untuk melanjutkan sholat, kemudian dia salam. Setelah dia salam, kelompok yang pertama ini salam, maka mereka menggantikan posisi orang-orang yang tadinya menjaga tadi. Maka yang menjaga tadi sholat di belakang imam mendapatkan rakaat yang kedua. Ini kalau memang dia atau mereka sholat 2 rakaat. Jadi 1 rakaat, 1 rakaat. Kalau seandainya mereka menjalankan sholat 4 rakaat sekaligus, tidak mengqashar sholatnya, berarti 2 rakaat dengan kelompok yang pertama, kemudian 2 rakaat yang kedua dengan kelompok yang kedua. Gitu. Kenapa di sini dicontohkan 2 rakaat saja? Karena kebanyakan dalam peperangan jauh sehingga diperbolehkan untuk mengqashar sholat. Jadi 2 rakaat, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, begitu. Kalau maghrib 3 rakaat, maka 2-1. Yang pertama mendapatkan 2 rakaat sehingga mendapatkan tasyahud ma'al imam. Kemudian kelompok yang kedua mendapatkan tasyahud ma'al imam, tasyahudul akhir. Begitu. Paham ini kan? Coba nanti kita akan contohkan, peragakan gimana sih sholat al-khauf pertama dan yang kedua. Adapun yang kedua, bagaimana yang kedua? Wa iyakun fi qiblatin saffahumu saffaini. Apabila musuh berada di depan kita, di arah kiblat kita, maka bagaimana? Imam. Kemudian kelompok yang pertama bikin shaf. Bikin shaf panjang, atau masalah dikoordinir 10 shaf pertama dan 10 shaf kedua. Bisa-bisa aja dibikin gitu, bisa. Atau shaf panjang, shaf pertama, shaf panjang yang kedua, masalah. Bisa-bisa aja. Itu teknis. Paham nggak? Itu teknisnya seperti itu. Adapun mau dibikin 1 shaf panjang ataupun 10 shaf ke belakang nih, kemudian 10 shaf yang setelahnya, berarti ada 2 kelompok. Bisa-bisa aja. Wa in yakun fi qiblatin saffahum musaffaini, dibikin 2 shaf seperti ini. Ini imam, makmum kelompok pertama, makmum kelompok kedua. Tsumma bil jami' yahrama, kemudian semuanya takbiratul ihram bersama imam. Imam takbiratul ihram, Allahu Akbar, maka semuanya takbiratul ihram. Semuanya.
wa ma'ahu yasjudu saffun minhuma wa harasal akharu thumma haitsu qam falyasjud tsani wa yalhaqul imam. Ya. Ketika imam ini ruku, imam ruku nih, imam ruku, maka rukunya bareng, sama rukunya, semuanya ruku. Jadi bukan ruku yang satu golongan, enggak, semuanya ruku semuanya, semuanya ruku. Ketika sujud, nah baru dibedakan. Ketika sujud, dia sujud nih, imamnya sujud, maka kelompok yang pertama sujud, ya, yang dia masih berdiri, menjaga, ngelihatin, memantau daripada musuh, ya, paham nggak? Begitu. Wa harasal akharu, yang apa namanya? Yang kedua ini menjaga daripada musuh tersebut. Ya. Tsumma haitsu qam, kemudian ketika dia berdiri, ya, ketika dia berdiri, maka falyasjud tsani, yang kelompok yang kedua sujud. Jadi kan berdiri nih, ya, imam berdiri, oke, kan pertama tadi ya, ruku bareng, kemudian dia sujud, dia berdiri lagi. Ini kan belum sujud tadi, dia sujud, duduk, sujud, berdiri lagi, seperti itu, ya. Jadi sewaktu-waktu kalau seandainya musuh menyerang secara mendadak, mereka udah siap. Ya, nantinya bagaimana kalau perang? Ya, nanti akan dalam salat yang ketiga, indal tihamil harbi, ketika perang berkecamuk, mereka memaksa perang. Begitu. Tapi kalau begini, mereka mengetahui, oh musuh datang, musuh belum datang, masih jauh, ketika mereka memantau. Berbeda dengan musuhnya di luar, dia bukan di arah kiblat, di sini mereka nggak lihat. Sehingga kalau di belakang bagaimana? Nggak ngelihat mereka. Makanya dalam saat yang pertama tadi dijadikan dua kelompok untuk mengcover atau mengcounter daripada musuh-musuh yang akan datang tersebut. Ya, paham ya? Adapun cara yang kedua ini dua soft, ya begitu, dua soft. Paham kan? Jadi, tsumma haitsu qam falyasjud tsani wa yalhaqil imam. Kemudian ikut dengan imam. Ya. Ini yang salat yang kedua. Salat yang kedua. Begitu. Salat yang kedua. Jadi bedanya di sujud aja. Rukunya bareng, ruku'nya. Yahrumu bil jami' wa yaqra'u wa yarka' wa ya'tadil bihim. Jadi mereka menunggu dalam i'tidal, tidak menjadi masalah meskipun rukun qashir, sebenarnya rukun qashir, ya. Namun karena keadaan darurat diperbolehkan untuk memanjangkannya. Darurat sekarang. Begitu. Paham kan? Terus bagaimana kalau seandainya tasyahud al-akhir? Jadi tetap ketika sujud sendiri, satu barisan tadi, sujud, duduk, sujud, tasyahud al-akhir. Tasyahud al-akhirnya lama. Tasyahud al-akhirnya lama. Kemudian dia sujud, duduk, sujud, sehingga tasyahud. Kemudian dimungkinkan makmum sudah tasyahud al-akhir selesai, imam salam, assalamualaikum warahmatullah, sehingga salam bareng. Jadi salam takbir dengan takbir yang bareng, kemudian salam bareng. Berbeda dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama, kelompok yang pertama itu mendapatkan fadilah takbiratul ihram, namun tidak mendapatkan salam. Kelompok yang kedua mendapatkan salam tapi tidak mendapatkan takbiratul ihram al-imam. Kalau salat yang kedua ini, ya, dua-duanya mendapatkan salam, takbir dengan imam. Kemudian mendapatkan salam bersama imam, beda di dalam sujudnya saja.
sujudnya agak telat dikit karena nunggu musuh tersebut. Paham? Adapun yang ketiga, wa fil tihamil harbi sallau mahma wa amkanahum rukbanan aw bilima. Nah, ketika sudah perang berkecamuk, mereka ternyata datang merangsek kepada pasukan perang, maka mau tidak mau harus perang. Bukan diem, tawakal, bukan. Ketika mereka sudah dihujani panah masalah, langsung berubah. Berarti indah iltihamil harbi sekarang, perang berkecamuk. Ya, perang berkecamuk, langsung formasi berubah. Langsung ke formasi masing-masing. Ya, ada yang sebelah kanan, sebelah kiri, tengah, depan, belakang. Ya, ada 5. Jadi dalam perang itu ada 5. Ya, maimanah, maisarah, makdamah, ma'akharah, kemudian ada tengah, wasat. Ya. Paham enggak? Jadi di dalam strategi berperang ada bagian kiri dipimpin panglima sendiri. Bagian kanan ada panglima sendiri. Tengah ada panglima sendiri. Depan orang-orang pemberani depan. Ya, depan ini orang-orang pemberani, berani mati. Begitu. Belakang orang-orang kuat juga. Belakang, kenapa belakang ini harus kuat? Butuh bantuan, langsung. Butuh bantuan, langsung. Butuh bantuan, langsung. Jadi di belakang itu bukan orang-orang ecek-ecekan itu. Orang kuat, pemberani. Jadi mana yang perlu bantuan, mana yang kalah. Sana perlu bantuan, langsung formasi baru. Bantuan datang. Begitu. Perang itu nggak gampang. Susah perang itu. Harus ada kekompakan dan benar-benar taslim kepada panglima. Nggak bisa semaunya sendiri, mati konyol. Nggak bisa. Harus ada, makanya dalam peperangan ada taktik. Ya, dalam memenangkan pertempuran. Begitu. Termasuk daripada panglima perang ya dalam Islam yang terkenal di dalam taktiknya adalah Sayyidina Khalid bin Walid. Ya. Subhanallah, sehingga karena saking hebatnya pasukan Rasulullah dikalahkan. Pasukan Rasulullah dikalahkan oleh Khalid bin Walid. Pada waktu itu, ketika perang Uhud, ya, pasukannya Rasulullah bisa kalah sama Khalid bin Walid. Ya, saking hebatnya Khalid bin Walid itu. Ya, meskipun ada kesalahan dalam diri sahabat karena tidak mengikuti anjuran Rasulullah, namun bagaimana strateginya Khalid bin Walid tidak menyerang secara langsung, tapi melihat kelengahan kaum muslimin. Ya, ketika ada kelengahan, ada celah untuk memukul mundur, maka Sayyidina Khalid bin Walid ya, memutari gunung, menyerang dari belakang. Ya, sehingga kaum muslimin kocar-kacir dan kalah pada waktu itu. Khalid bin Walid, sehingga disebut oleh Rasulullah SAW dengan Saifullah al-Maslul, pedangnya Allah yang terhunus. Pengen meninggal dunia dalam keadaan jihad, pengen meninggal dunia dalam keadaan jihad, tapi nggak bisa mati, nggak bisa meninggal. Ya, begitu. Sehingga Sayyidina Khalid bin Walid meninggalnya di atas kasurnya. Bagaimana pedangnya Allah, Saiful al-Maslul, terbunuh dalam peperangan? Ya, nggak bisa. Begitu, nggak bisa. Pengen mati, nggak bisa mati dalam perang. Pengen syahid dalam peperangan, ya, nggak bisa. Subhanallah. Ada Sayyidina Khalid bin Walid. Ya. Ini dalam salatul khauf seperti itu. Ya, jadi ada tiga cara. Ya, begitu. Insyaallah nanti akan kita harus praktek dulu. Praktek salatul khauf. Salat, ya, kita praktek dulu sekarang. Praktek yang pertama tadi, salatul khauf yang pertama. Ya, yaitu apabila musuh tidak tidak di arah kiblat. Sekarang Habib Salim Masegaf menjadi imamnya. Ya, jadi imam. Saya bawa sini nih. Di sini depan sini aja. Ya, langsung kita akan mempraktekkan salatul khauf. Ya, salatul khauf. Dirilah. Nah, pinggirin dulu. Madep sono, jangan madep sini lah. Madep sono. Oke. Sono dikit. Ini nggak kelihatan.
Oke. Ya, sekarang apa namanya? Sana dikit. Terus. Lagi, oke, sip. Ya, majuan dikit. Yufa mana? Ya. Ridho menjadi saf yang pertama. Yufa menjadi saf yang kedua. Ntar dulu. Jadi 2 orang deh, ntar 2 orang setelahnya ya. Bin Syahab sama Hamdani. Ntar dulu, satu soft ya. Jadi yang pertama adalah ketika musuh bukan di arah kiblat. Kemudian menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama sholat bersama imam dengan 1 rakaat. Kemudian kelompok yang kedua menjaga musuh. Lo jaga musuh. Ya. Sholat dulu 1 rakaat. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Sujud ya biasa aja. Praktek. Allahu Akbar. Berdiri. Nah, ketika berdiri, ya maka imam memanjangkan bacaannya, makmum langsung mufaraqah, langsung ruku. Ya, ruku, i'tidal, sujud, duduk, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok yang kedua datang. Nah, Yang sudah salam langsung menjaga musuh. Nah, menjaga musuh lagi. Kelompok yang kedua. Nah, langsung Allahu Akbar. Ikutin Allahu Akbar, langsung ruku bareng. Terus tidal, sujud, duduk, duduk. Nah, imam memanjangkan, langsung makmum berdiri. Ya, berdiri makmumnya. Nah, imam memanjangkan tasyahudnya. Langsung ruku, i'tidal, sujud, duduk, Nah, udah, imam salam. Nah, salam semuanya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ketika musuh ada di depan, tuh musuhnya Rijal sama Davi, musuhnya di depan. Ya, sama seperti tadi. Ya. Jadi musuhnya di depan. Tahu dulu, musuhnya di depan. Musuh di depan 2 orang. Ya, musuhnya di depan. Kemudian ada 2 orang soft. Dia bikin 2 soft. 2 soft tadi kata tadi. Soft. Oke. Musuhnya di depan. Ya, musuhnya di depan kiblat. Ya. Soft yang benar. Nah, salat. Takbiratul ihram bareng bersama imam. Takbir, Allahu Akbar. Udah, ruku'. I'tidal. Shaf yang pertama ikutin imam. Nah, terus duduk, sujud, diri. Oke, diri. Shaf yang kedua ruku', lalu sujud langsung. Sujud. Panjangin bacaannya, salim. Terus duduk terus diri. Nah, baca lagi. Nah, ruku bareng. Ya. I'tidal. Kemudian yang shaf yang pertama ikutin imam. Ya, ikutin imam. Ya, nanti liatin musuh. Yang shaf yang pertama, yang kedua itu liatin musuh. Ya, jangan berkali, jangan sampai nyerang. Oke. Nah, lamain tasyahudnya, langsung sujud. Shaf yang kedua. Jangan panjangin tasyahudnya. Oke. Yang shaf yang pertama ngeliatin ada musuh apa enggak? Oke. Tasyahudul akhir, salam bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang kedua.
Yang ketiga, ketika berkecamuk perang bagaimana? Ketika berkecamuk perang, ya udah perang. Habis seandainya dalam sholat nih, ketika sholat seperti tadi, atau dibikin seperti yang pertama, musuh menyerang langsung siap, langsung perang, ya langsung berubah posisi. Yang tadi sholat ruku sujud, sekarang nggak ada sholat, nggak ada ruku, nggak ada sujud, langsung perang. Ya begitu, paham nggak? Ya, ketika diserang langsung nyerang. Ketika diserang langsung nah, jadi perangnya berantem. Perangnya berantem. Ya. Berperang ya. Begitu. Paham? Ya. Jadi begitu. Ini salatul khauf. Ada tiga cara. Meskipun dalam kitab yang lain, Bashar Karim ada 4 cara. Ada 4. Hampir sama. Begitu. Paham ya? Salatul khauf. Wallahu a'lam bishawab.